Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Rahmuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait kasus korupsi BTS ya, yang biasa mengkritik ataupun menyampaikan eh, controlling, yaitu maki ya. Tapi sekarang ada kaki ya. Maki ini kaki. Kaki itu apa? Komite Anti Korupsi Indonesia yang melihat ya kaki duga Menpora Dito menjadi Markus di Kejagung pada kasus korupsi BTS ya. Di kita miris ya, korupsi itu terus menerus ya, terjadi seakan tidak ada henti ya. Dan dijadikan ya objek politik ya ketika itu ada kepentingan dan menjadi alat gebuk ya, eh, yang tidak sesuai dengan kekuasaan. Tetapi ini ya kembali lagi ya, korupsi adalah korupsi ya. Ketika itu terjadi ya kita harus benar-benar mendesak untuk dihukum seberat-beratnya agar ada unsur ya jerah ya. Karena saat ini ya terkesan semuanya hal ya terkait korupsi itu dilakukan seenaknya tanpa melihat bahwasanya saat ini kondisi masyarakat itu sedang susah ya dan juga tidak baik-baik saja, termasuk proyek BTS yang mengakibatkan kerugian negara 8,32 triliun, dan ternyata tidak hanya Johnny J Plate gitu ya, dan angka seperti itu, sebesar itu tentu saja tidak mungkin dinikmati hanya satu orang. Termasuk juga dugaan ya, kembali lagi dugaan yang saat ini sedang didalami kepada Dito Aritejo ya, yang secara apa namanya mengagetkan juga menerima dana aliran BTS senilai ya luar biasa jumbo ya 27 miliar. Sedang Johnny Plate hanya 17 miliar. Berarti ya kita harus melihat gitu ya hal ini sebagai apa namanya, kembali lagi, kalau tidak ada desakan dari publik maka bisa jadi kasus ini akan berhenti kepada orang-orang yang dianggap ya tidak ingin disentuh ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Kaki duga Menpora Dito jadi Markus di Kejagung pada kasus korupsi BTS. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aritejo terseret kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kemenkominfo usai dipanggil oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi itu. Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia Kaki Firman mengungkap pemanggilan Dito ini wajar. Kabarnya aliran dana hasil korupsi proyek BTS Kominfo mengalir ke berbagai arah. Sejumlah pihak disawer uang hasil korupsi tersebut dan jumlah sawerannya mencapai ratusan miliar rupiah, kata Firman kepada wartawan di Jakarta Selasa. Menurut Firman, apa yang diungkap koleganya sesama pegiat anti korupsi Bonyamin Saiman bukanlah isapan jempol, bahwa uang korupsi BTS Kominfo disebut mengalir ke gedung sisi utara Kejaksaan Agung senilai 70 miliar dan gedung sisi utara agak ke kanan sebesar 50 miliar ya. Berarti ya kalau benar itu terjadi berarti terjadi bancaan untuk ya dugaan korupsi 8,3 triliun untuk kasus BTS. Apalagi kata Firman, sebagaimana berita acara pemeriksaan BAP terdakwa dalam kasus ini Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan yang berada di kalangan wartawan pada November sampai Desember 2022, Irwan secara berkala memberikan uang senilai 27 miliar kepada Dito Aryo Tejo. Uang miliaran itu diberikan ke 11 nama, termasuk Dito Aryo Tejo adalah untuk mengurus penanganan kasus korupsi BTS Bakti Kominfo, demikian Firman. Sejauh ini sudah ada 3 terdakwa yang disidang pada Selasa. Mereka adalah Johnny Plate, mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Hudef UI Yohan Suryanto. Ketiganya didakwa pasal 2 ayat 1 subsidiar, pasal 30 junto, pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, kuasa hukum Irwan Hermawan Magdir
menyampaikan bahwa ada pihak swasta mengembalikan uang 27 miliar rupiah kepada Direktur PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan melalui tim kuasa hukumnya. Cash tunai dalam bentuk dolar Amerika senilai 27 miliar, ya kami terima saja, kata Magdir saat dikonfirmasi kantor berita politik Ermol Selasa petang. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait dengan kasus korupsi Jumbo ya. Sebenarnya kita belum selesai yang namanya transaksi janggal 349 triliun yang diungkap oleh Pak Mahfud ya. Itu angka yang jumbo, tetapi sekarang kan kalau tidak dikawal publik ya akhirnya hilang dengan sendirinya ya. Kasus transaksi janggal 349 triliun yang itu sangat menghebohkan ya, dunia persilatan ya. Dan saat ini kasus korupsi itu kembali terjadi ya, terkait bancakan ya korupsi BTS senilai 8,32 triliun yang coba dibagi-bagi, termasuk juga ya diduga ke Menpora saat ini yaitu Dito Aryo Tejo ya, dengan dugaan menjadi markus atau makelar kasus di Kejagung pada korupsi BTS ya. Ini sangat miris ya. Biasanya korupsi itu tidak malah menurun ya. Jadi adanya KPK ya, atau kalau kita melihat KPK sekarang ya hampir pasti ya tidak bisa diandalkan lagi ya, dengan berbagai macam ya pelemahan-pelemahan, termasuk juga para petingginya yang bisa dikatakan ya sudah tebang pilih gitu ya, tergantung ataupun lebih dekat kepada kekuasaan daripada motif utamanya untuk menyelesaikan ataupun setidaknya gitu ya mengurangi tingkat korupsi yang sangat menjadi-jadi ya, apalagi di pemerintahan Presiden Jokowi ini. Jadi apa yang disampaikan oleh KAKI ya, Komite Anti Korupsi Indonesia, pertama memang harus kita kawal gitu ya. Karena kalau tidak kita kawal, kasus itu menguap dengan sendirinya dan akhirnya ya publik akan melihat bahwasanya korupsi itu menjadi hal biasa. Sekalian korupsi sebesar-besarnya ya. Nanti ketika dicokok oleh Kejagung ya bisa juga melakukan suap ya, suap ke lapas ya, terus diberikan keringanan ya, tidak remisi sana sini dan akhirnya hanya dipenjara satu tahun, dan uang korupsi itu ya tetap ada, masih ada sisa dan sisanya banyak tetap ya, dan akhirnya ya kembali lagi ya, akan melakukan korupsi lagi. Dan ini ya itu ya kebiasaan di saat ini di negeri ini yang benar-benar sebenarnya yang lebih banyak merusak ya, daripada isu yang konon tidak nampak gitu kerusakannya tentang radikal-radikal yang terus-menerus diserukan oleh buzzer ya. Tetapi benar-benar korupsi ini yang membuat ya kualitas pengadaan barang jasa ya pasti bisa dibilang ya tidak berkualitas, karena proyeknya sudah ibaratnya sama seperti proyek infrastruktur jalan ya. Kita sering melihat ya kualitas jalan itu tidak bagus ya, hanya bertahan seminggu sebulan sudah bisa rusak lagi. Dan ini memang terus-menerus dipelihara ya, agar terus ada proyek tersebut untuk meningkatkan kekayaan ya para anasir-anasir yang ingin terus memperkaya diri gitu ya. Dan itulah ya sistem demokrasi saat ini yang tidak menafikan yang namanya ketakwaan individu ya. Kalau kita terus-menerus bicara tentang pemberantasan ya pencegahan korupsi itu sudah bullshit semuanya, itu tidak akan bisa berjalan kalau sistemnya sama seperti ini gitu ya, siapapun yang akan memimpin. Dan sejak pemerintahan presiden yang pertama Soekarno ya hingga saat ini tidak ada yang benar-benar bisa memberikan pemberantasan korupsi itu yang benar-benar bisa ya memberikan ya nilai ya, kan ada indeks ya, indeks persepsi korupsi itu yang minimal ya bisa memberikan perubahan ya. Ya kalau kita melihat saat ini yang paling signifikan ya negara Skandinavia, Swedia, Finlandia ya, kita jauh gitu ya. Ini adalah PR ke depan ya untuk pemerintah sebelumnya, dan seharusnya juga menjadi membuka mata kita ya, agar salah satu hal akar permasalahan itu harus kita tahu, yaitu sistem ya. Kalau sistemnya baik ya tidak masalah gitu ya.
korupsi itu akan bisa ditangani dengan baik pula gitu ya, garbage in garbage out, kalau yang masuk sampah keluar sampah ya. Nah, kalau kita melihat rekam jejak yang paling bagus ya masa kepemimpinan ketika sistem Islam itu masih ada gitu ya. Di situ bukan tidak ada korupsi tetapi sangat minim sekali ya, ketika sistem Islam itu dipakai ya. Dan sampai kapanpun ya siapapun ya tidak akan bisa menurunkan bahkan menghilangkan sama sekali korupsi kalau sistemnya bobrok seperti ini gitu ya. Tidak ada ketakwaan individu, kemudian apalagi ya pemimpinnya terus-menerus memberikan teladan ya. Kalau kita melihat LHKPN ya, pejabat yang menjabat itu ketika menjabat bukan tambah miskin, tambah kaya gitu ya, berlipat-lipat ya. Meskipun ya barusan menjabat ya. Jadi sampai kapanpun ketika sistem ini tidak diperbaiki maka tidak akan ada perbaikan dan korupsi akan terus berlanjut menjadi suatu hal yang jamak dilakukan di negeri ini. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.